Ya, kita lanjutkan lagi di dialog kita yang sempat terputus tadi, masih bersama dengan Wamen KUM RI, Prof. Edward Omar Syarif Hiarij. Pak Wamen, mengenai pertanyaan saya tadi, apakah memang juga Presiden ini bisa dikenakan pasal bila memang melakukan pengampunan begitu ya, terkait dengan kasus tindak pidana korupsi? Ya, begini, kalau kita memahami hukum pidana secara kafah, secara benar, secara utuh, doktrin pidana mengajarkan kepada kita yang namanya pasal 55 KUHP tentang penyertaan atau deal naming, pada hakikatnya adalah twee of mere verenigde personen to commit the crime. Dua orang atau lebih bersama-sama dan bersekutu untuk melakukan kejahatan. Di sini ada yang kita sebut dengan istilah double offset atau dua kesengajaan. Kesengajaan pertama adalah ada meeting of mind untuk melakukan kejahatan, dan yang kedua ada kerjasama yang nyata. Yang satu adalah subjektifnya penyertaan, dan yang kedua adalah objektif penyertaan. Ini tidak dapat dikatakan bahwa ketika Presiden akan memberikan pengampunan bisa dijerat dengan pasal 55. Ini jauh sekali. Mengapa? Satu, ini ketika berbicara mengenai pengampunan, berbicara mengenai amnesti, berbicara mengenai grasi, ini adalah hak konstitusional Presiden. Sementara pasal 55 ini adalah mereka yang dapat dianggap pelaku kejahatan dalam konteks penyertaan. Jadi terlalu jauh ketika menghubungkan antara pengampunan yang akan diberikan oleh Presiden dengan penyertaan dalam pasal 55. Tegasnya, Presiden tidak bisa dijerat dengan pasal 55 lantaran hanya memberikan pengampunan dalam konteks amnesti, grasi maupun abolisi. Demikian. Ya, Pak Wamen, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa masyarakat harap bersabar terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah, karena beliau ini bukan Nabi Musa, bukan Nabi Sulaiman. Tapi mungkin kita bisa sedikit meminta apa sebenarnya yang saat ini dikaji oleh pemerintah terkait dengan penanganan korupsi di Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto ini, dan memastikan bahwa penanganannya ini tidak tebang pilih. Karena kalau mungkin Pak Wamen memantau, baru-baru ini ramai di publik soal penetapan hukuman koruptor yang dianggap sangat ringan, begitu Pak? Gini, ketika kita berbicara mengenai bagaimana visi dan misi Presiden dalam pemberantasan korupsi, itu sebenarnya tercantum dalam Astacita poin ke-7, bagaimana memberantas korupsi secara efisien dan efektif. Bahwa ke depan melakukan revisi terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Mengapa? Sejak kita melakukan ratifikasi terhadap konvensi PBB dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sebenarnya di situ ada perintah bahwa paling lambat 1 tahun setelah melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut, state party atau negara peserta wajib menyesuaikan undang-undang nasional dengan konvensi tersebut. Ini sudah lebih dari sekian belas tahun ya, dari tahun 2006 sampai dengan sekarang tahun 2024, itu sudah 18 tahun. Ini sesegera kita memang harus melakukan revisi terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun harus dilakukan secara komprehensif. Oleh karena itu kita lihat bahwa revisi terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi memang dia masuk di dalam jangka menengah terkait dengan sekian banyak undang-undang yang harus kita lakukan revisi. Bahwa penanganan korupsi dilakukan secara efisien dan efektif, baik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung maupun oleh kepolisian, ini tidak lagi hanya follow the suspect, tetapi juga follow the money. Bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan terlalu ringan kepada para koruptor, ini kita kembalikan kepada pertimbangan hakim. Ini masuk dalam ranah yudikatif yang harus dilihat ketika kita berbicara soal pemberantasan korupsi dalam konteks pemerintah, dalam konteks eksekutif, bagaimana tuntutan penuntut umum dan putusan pengadilan. Saya lihat dalam kasus terakhir dan jaksa seketika menyatakan banding itu dalam kasus korupsi
timah ya, karena tuntutan jaksa begitu tinggi, tetapi kemudian putusan pengadilan jauh di bawah tuntutan jaksa. Sebenarnya parameter apakah pemerintah itu serius dalam pemberantasan korupsi jangan dilihat pada putusan pengadilan, karena putusan pengadilan itu ada pada ranah yudikatif, tetapi lihat dan cermat betul bagaimana tuntutan jaksa. Saya kira dalam berbagai kasus korupsi tuntutan jaksa itu tidak main-main, selalu pada maksimal ancaman pidana yang ada di dalam undang-undang, bahwa kemudian pidana yang jatuhkan lebih ringan itu dikembalikan kepada pertimbangan hakim, dan pertimbangan hakim tentunya ada pada ranah yudikatif, bukan pada ranah eksekutif. Baik Pak Wamen, terima kasih atas waktunya pagi ini di tengah kesibukan Anda dan aktivitas Anda pada pagi hari ini. Profesor Edward Omar Syarif Hiarij, selamat beraktivitas, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Nah, kalau gitu saya ingin langsung nih mendengarkan juga Prof. Muzakir yang juga sudah hadir di studio bersama dengan Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina dan guru besar hukum pidana UI Yogyakarta. Prof. Muzakir, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen, termasuk juga Pak Prof. Muzakir juga sudah mendengar pernyataan Prabowo di perayaan Natal bersama. Catatan Anda apa dari pernyataan Prabowo ini? Ini saya akan membacanya dari aspek non hukum lebih dahulu. Oke. Kalau sekarang gempita orang memberantas korupsi dan sebagainya itu, tiba-tiba korupsi diampuni. Ini ada apa? Sudah dijelaskan tadi kan oleh Pak Wamen. Iya, maksudnya begini, ini secara publik harus dibaca juga. Publik akan membacanya apa? Iya. Ini memang korupsi sekarang itu sudah mulai luar biasa yang presiden pun harus mengampuni. Berarti mengampuni ini jangan sampai diterjemahkan oleh masyarakat. Oh, berarti angkat tangan dia. Gitu. Jangan sampai itu. Meskipun ada pernyataan Pak Prabowo, enak aja katanya begitu. Lah enak saja sebelumnya udah ngomong pengampuni, akan diampuni gitu. Kata ampuni ini yang menjadi masalah gitu. Jadi kalau diampuni ini kayak menyampingkan kasusnya ya, begitu kesan. Istilah bahasanya beginilah. Kalau yang dihadapi ternyata kompleks sekali. Entah itu di mana kompleksnya, mungkin kalau nanti dibahas lebih bagus. Sehingga harus melahirkan kata-kata itu gitu. Walaupun diralat ya. Kalau publik sudah ngomong diralat itu kan repot kita menafsirkan. Publik sudah ngerti, oh mau diampuni koruptor ya. Lah kalau gitu kejahatan-kejahatan extraordinary crime yang lain juga dong. Terorisme, kejahatan hak asasi manusia, narkoba, TPPU. Jadi sama dong nanti diampuni juga dong gitu. Dan yang kedua ini menjadi pertanyaan akademik ya. Yang diampuni itu koruptor yang mengembalikan kerugian keuangan negara. Lah koruptor itu pasal yang lain yang banyak itu adalah yang tidak melahirkan kerugian negara. Suap itu mungkin bertriliun-triliun ya, tapi mengembalikannya apa? Ini bukan kerugian negara. Ini bermasalah juga. Nah, bagaimana kalau orang nyuap akhirnya dapat izin konsesi tanah itu, sewa tanah itu adalah 90 tahun. Betul. Suapnya mungkin cuma berapa, 1 M misalnya begitu. Dikembaliin, tapi 9 tahun nggak akan kembali kan? Itu prosedur hukum yang sudah terbit. Jadi masalah. Masalah gitu. Jadi kalau itu mau dikembalikan, ya itu dicabut dong izinnya. Karena izinnya terbit karena ada suap. Suapnya nggak dikembaliin karena bukan kerugian negara. Yang rugi negara adalah izinnya terbit tadi. Itu lebih besar daripada sekedarannya mengampuni dan sebagainya. Enggak. Jadi bukan kembalikan itu maksudnya. Mengembalikan juga mengembalikan aset negara yang izinnya diberikan karena suap. Baik, berarti tidak sembarangan juga aset negara itu diminta. Itulah makanya perspektifnya itu tadi jangan sampai kata ampunan itu berhenti seperti itu. Mestinya harus dilihat komprehensif bahwa kalau ampunan dalam bentuk ini seperti ini, kalau dalam bentuk ini seperti mungkin kalau sudah izin itu karena suap, izinnya dicabut. Kan bagus sekali. Baik. Mas Umam juga kita minta juga tanggapannya ya. Tadi Prof. Muzakir sudah men-spill sedikit tuh. Yang sebelumnya pernyataannya begini, yang sekarang jadi pernyataannya begitu. Dari aspek politik ya, Mas Umam ya. Usai jeda, kita akan jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi.